wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Di sini kami akan membuat video pembelajaran lagi yang berjudul Work Acquire and Implementation pada COVID-5. Untuk penjelasan pertama akan dimulai oleh Kartika Dewi Puspitasari. Domain BAI mencakup identifikasi persyaratan teknologi informasi atau TI, memperoleh teknologinya dan menerapkannya dalam proses bisnis perusahaan saat ini. Domain BAI terdiri dari 10 subproses dan 68 sub-subproses. Subproses yang pertama yaitu Manage Programs and Projects, mengelola semua program dan proyek dari portofolio investasi yang selaras dengan strategi perusahaan dan dengan cara yang terkoordinasi. Memulai merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan program dan proyek dan menutup dengan tinjauan pasca implementasi. Sub-subproses yang terdapat dalam Manage Programs and Project akan ditampilkan seperti tabel berikut ini. Subproses yang kedua yaitu Manage Requirement Definition, mengidentifikasi solusi dan menganalisis persyaratan sebelum akuisisi atau penciptaan untuk memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan persyaratan strategis perusahaan yang mencakup proses bisnis, aplikasi, informasi data, infrastruktur, dan layanan. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak meninjau opsi yang layak termasuk biaya dan manfaat relatif, analisis resiko, dan persetujuan persyaratan dan solusi yang diajukan. Sub-subproses di dalam Sub-Managed Requirement Definition akan ditampilkan pada tabel berikut ini. Subproses yang ketiga yaitu Manage Solution Identification and Build, menetapkan dan memelihara solusi yang teridentifikasi sesuai dengan persyaratan perusahaan yang meliputi desain, pengembangan, pengadaan, dan kemitraan dengan pemasok. Mengelola konfigurasi, persiapan ujian, pengujian, manajemen persyaratan, dan pemeliharaan proses bisnis, aplikasi, informasi, infrastruktur, dan layanan. Sub-subproses pada Manage Solution, Identification, and Build akan ditampilkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada BAI 04 yaitu Manage Availability and Capacity. Di sini selalu kebutuhan saat ini dan masa depan untuk kesediaan, kinerja dan kapasitas dengan penyediaan layanan yang hemat biaya, sertakan penilaian kemampuan saat ini, penamalan kebutuhan masa depan berdasarkan kebutuhan bisnis, analisis dampak bisnis dan penilaian risiko untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk memenuhi persyaratan yang teridentifikasi. Adapun sub-proses pada BAI 04 akan ditampilkan pada tabel di samping ini. Selanjutnya ada BAI 05 yaitu Management Situational Change Enable. Di sini memaksimalkan kemungkinan keberhasilan menerapkan perubahan organisasional yang berkelanjutan dengan cepat dan dengan mengurangi risiko, yang mencakup siklus hidup lengkap, perubahan dan semua pemangku kepentingan yang terkena dampak dalam bisnis dan teknik. Adapun sub-proses pada BAI 05 akan ditampilkan pada tabel di samping ini. Lalu ada BAI 06 Manage Change. Di sini mengelola semua perubahan dengan cara yang terkendali, termasuk perubahan standar dan perawatan darurat yang berkaitan dengan proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur. Ini termasuk standar dan prosedur perubahan, penilaian dampak, dan prioritas dan otorisasi. Perubahan darurat, pelacakan, pelaporan, penutupan, dan dokumentasi. Adapun sub-proses pada BAI 06 akan ditampilkan pada tabel di samping ini. Acceptance dan Transitioning secara formal menerima dan membuat solusi baru yang operasional, termasuk perencanaan pelaksanaan, konversi sistem dan data, pengujian penerimaan, komunikasi, persiapan pasar, dan promosi ke produksi proses bisnis baru. Sub-sub yang terdapat di BAI 07 bisa dilihat di samping ini. Selanjutnya adalah BAI 08 Manage Knowledge, pertahankan ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, validasi, dan dapat diandalkan. Untuk mendukung semua aktivitas,
proses dan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Rencana untuk identifikasi, pengumpulan, pengorganisasian, pemeliharaan, penggunaan, dan pelepasan pengetahuan. Subsip yang terdapat di BAI 08 Manage Knowledge ini bisa dilihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya ada BAI 09 Manage Asset. Mengelola aset TI melalui siklus hidup mereka untuk memastikan bahwa penggunaannya memberi nilai pada biaya optimal. Mereka tetap operasional atau sesuai tujuan, yaitu dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik. Dan aset-aset yang sangat penting untuk mendukung kemampuan layanan dapat diandalkan dan tersedia. Sub-proses yang ada di BAI 09 Manage Asset bisa dilihat pada tabel berikut ini. Lalu yang terakhir ada BAI 010 Manage Configuration. Tentukan dan pertahankan restriksi dan hubungkan antara sumber daya, utama dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan dan mendukung TI, termasuk mengumpulkan informasi konfigurasi, penetapan garis dasar, verifikasi dan konfigurasi informasi konfigurasi, dan perbarui konfigurasi repository. Tabel yang ada di sub Manage Configuration bisa dilihat di samping ini. Sekian video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.